Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Hidayatullah dari kelompok 4. Di sini kami dari kelompok 4, nama-nama kelompok Tani Audrey Sepriani, Mela Santika, Meli Lestari, dan Neken Putri Andani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang modul 5, proses belajar anak di SD, dan modul 6, proses pembelajaran di sekolah dasar. Materi akan dibacakan oleh Mbak Mela. Modul 5, proses belajar anak SD, KB 1, pengertian karakteristik belajar. Ada 4 karakteristik perbuatan belajar, yaitu terdiri dari emosional, positif, benar-benar hasil pengalaman, dan efektif. Yang pertama, perubahan itu bersifat intensional, mengandung arti bahwa perbuatan yang terjadi harus bertujuan, disengaja, dan disadari, bukan kebetulan. Sebagai contoh, seorang anak tiba-tiba tingkah lakunya berubah, berteriak-teriak, suaranya parau, matanya terbelalak, dan meronta-ronta seperti ketakutan. Dan yang kedua, perubahan itu positif, yang artinya bahwa perubahan belajar menuju ke arah yang lebih baik atau lebih mantap, sesuai dengan norma atau kriteria tertentu yang diharapkan, atau sesuai dengan norma yang disepakati bersama guru dan siswa. Contohnya, seorang anak yang tadinya tergantungan kepada teman sebangkunya ketika ulangan, dengan pendekatan bimbingan baik dari anak itu menjadi mandiri, tegar, dan percaya diri. Dan yang ketiga, perubahan dalam arti belajar tersebut harus benar-benar merupakan hasil dari pengalaman. Dalam hati, perubahan yang ditunjukkan atau yang dicapai oleh anak itu karena dia aktif melakukan sesuatu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang keempat, perubahan itu bersifat efektif. Artinya, perubahan yang dicap oleh anak itu fungsional atau berguna untuk anak yang bersangkutan. Untuk itu, untuk memecahkan masalah pelajaran maupun untuk memecahkan masalah sehari-hari dan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat selanjutnya. KB 2, prinsip-prinsip belajar. Dikemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai suatu aktivitas yang terpadu. Yang pertama, belajar dapat membantu perkembangan optimal individu sebagai manusia utuh. Dan yang kedua, belajar sebagai proses terpakai harus memposisikan anak sebagai titik sentral. Dan yang ketiga, aktivitas pembelajaran yang diciptakan harus membuat anak terlibat sepenuh hati, aktif menggunakan berbagai potensi yang dia miliki. Dan yang keempat, belajar sebagai proses terpadu tidak hanya dapat dilakukan secara individual dan kompetitif, melakukan juga dapat terlaksanakan sebagai kooperatif. Dan yang kelima, pembelajaran diupayakan oleh guru harus mendorong anak untuk belajar secara terus-menerus. Dan yang keenam, pembelajaran di sekolah harus memberikan kesempatan kepada anak untuk berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kecepatan belajar masing-masing. Dukungan sistem kebijakan dan kondusif. Dan kedelapan, belajar sebagai proses terpadu memungkinkan pembelajaran bidang studi dilakukan secara terpadu. Kesembilan, belajar sebagai proses terpadu memungkinkan untuk menjalin hubungan yang baik antara sekolah dan keluarga. Dan akan dilanjutkan oleh saudari Tania. KB 3, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar anak di sekolah. Yang pertama, yaitu faktor anak. Yang kedua, faktor guru. Yang ketiga, faktor tujuan. Yang keempat, faktor bahan pembelajaran. Yang kelima, faktor ekonomis dan administratif. KB 4, kesulitan belajar anak SD. A. Kriteria ketuntasan belajar. B. Kesulitan belajar. 1. Pengertian, kriteria, dan gejala. Istilah kesulitan biasanya merujuk pada suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Kesulitan belajar dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan atau hasil belajar yang ditetapkan. Hambatan-hambatan ini mungkin disadari oleh anak, mungkin tidak. Hambatan ini dapat bersifat fisiologis,
psikologis, sosiologis, dan sebagainya. Anak yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan dalam proses belajarnya, sehingga prestasi belajarnya menurun. 2. Latar belakang penyebab. A. Faktor stimulus atau disebut juga sebagai learning variable. B. Faktor organisme atau disebut sebagai organisme atau disebut sebagai organismic variable. C. Faktor respon atau disebut response variable. Modul 6. Proses pembelajaran di sekolah dasar. KB 1. Pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivitas. A. Pengertian dan fungsi pendekatan bagi guru. Di sisi lain, pembelajaran merupakan suatu fenomena yang kompleks dan berdimensi jamak, sehingga muncul berbagai pendekatan yang berbeda-beda. Setiap pendekatan memberikan penjelasan yang berlainan karena bertitik tolak dari suatu pandangan yang berbeda-beda. Kadang-kadang antara satu pendekatan dengan pendekatan lainnya memberikan penjelasan yang bersifat tumpang tindih, bahkan ada yang bertolak belakang. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara pandang tentang fokus dan strategi pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam praktik pembelajaran, dan dilanjutkan oleh Niken Putri Andani. KB 1. Pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivisme. 1. Pendekatan holistik. Aplikasi pendekatan holistik menurut Woolfolk A. 1993 dalam pembelajaran di sekolah dasar adalah sebagai berikut. Pertama, wawasan pengetahuan yang mendalam. Berdasarkan percobaannya, Kohler menyatakan bahwa wawasan memegang peranan penting dalam perilaku. Kedua, pembelajaran yang bermakna. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait dalam suatu objek atau peristiwa akan menunjang pembentukan insight dalam proses pembelajaran. Ketiga, perilaku bertujuan. Prinsip ini dikembangkan oleh Edward Tolman yang meyakini bahwa pada hakikatnya perilaku itu terarah kepada suatu tujuan. Keempat, prinsip ruang hidup, life space. Konsep ini dikembangkan oleh Kurt Lewin dalam pendekatan medan yang menyatakan bahwa perilaku individu mempunyai keterkaitan dengan lingkungan atau medan mana ia berada. Kelima, transfer dalam pembelajaran. Transfer dalam pembelajaran adalah pemindahan pola-pola perilaku dari suatu situasi pembelajaran tertentu kepada situasi lain, sesuai dengan pendekatan Gestalt. 2. Pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Konstruksi kepengetahuan itu ada batasnya. Bettensort menyebutkan beberapa hal yang membatasi proses konstruksi pengetahuan, yaitu 1. Konstruksi yang lama, 2. Domain pengalaman kita, dan 3. Jaringan struktur kognitif kita, proses dan hasil konstruksi pengetahuan kita yang lalu menjadi pembatas konstruksi pengetahuan kita yang mendatang. KB 2. Pendekatan belajar experiential learning dan multiple intelligence. A. Pendekatan belajar berdasarkan pengalaman experiential learning. Menurut Keaton and Ted, Siti Zulaika 2007, pendekatan experiential learning mengacu pada proses pembelajaran di mana pembelajaran anak berinteraksi secara langsung dengan realitas yang dipelajarinya. Dengan demikian, jika anak diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku yang diinginkan, maka anak itu harus difasilitasi untuk melakukan atau mengalami secara langsung realitas atau objek yang dipelajarinya. B. Pendekatan pembelajaran kecerdasan jamak, multiple intelligence. 1. Dasar multiple intelligence. Gardner Armstrong 1994 telah melakukan pemetaan kemampuan manusia ke dalam 7 kategori kecerdasan yang lebih komprehensif, yaitu berikut ini. Pertama, kecerdasan bahasa adalah kapasitas menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan bahasa meliputi kemampuan memanipulasi struktur bahasa atau bunyi bahasa, makna bahasa. Kedua, kecerdasan matematika logika
adalah kapasitas menggunakan angka secara efektif. Hal yang termasuk ke dalam kemampuan ini adalah kepekaan terhadap logika, kausalitas, fungsi, dan abstraksi. Proses yang menggunakan logika adalah kategorisasi, klasifikasi, inferensi, generalisasi, kalkulasi, dan pengujian hipotesis. Ketiga, kecerdasan pemahaman ruang adalah kemampuan mengaman ruang dan visual secara akurat, serta melakukan transformasi terhadap persepsi. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, ruang, dan hubungan antar elemen. Komponen lainnya meliputi kemampuan melakukan visualisasi dan mempresentasikan visual atau ruang secara grafis. Keempat, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan menggunakan anggota tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan dan menggunakan tangan untuk mentransformasikan sesuatu. Kecerdasan ini meliputi kemampuan fisik yang disertai oleh koordinasi, keseimbangan, kekuatan, fleksibilitas, dan kecepatan. Selanjutnya dibacakan oleh Meli Lestari. Mentransformasikan dan mengekspresikan satu bentuk musik yang meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan suara musik. Keenam, kecerdasan interpersonal adalah kemampuan membedakan suasana hati, motivasi, dan perasaan orang lain. Termasuk ke dalam kecerdasan ini adalah kepekaan terhadap ekspresi wajah, suara, bahasa tubuh, kemampuan membedakan isyarat interpersonal, dan kemampuan merespons secara efektif isyarat pragmatik. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal adalah pengetahuan tentang diri dan bertindak secara adaptif atas dasar pengetahuan. Kecerdasan ini termasuk memiliki gambaran diri yang akurat tentang suasana hati, intensitas, keinginan, temperamen, kapasitas disiplin, pemahaman diri, dan harga diri. 2. Pendekatan multiole, inteligensi, dan pembelajaran. Pendekatan ini dapat diimplementasikan pada konteks pembelajaran dalam arti luas, mulai dari pembelajaran yang beradegan tradisional sampai pada lingkungan belajar terbuka yang ditandai oleh adanya kebebasan anak untuk mengatur sendiri proses belajarnya. Pembelajaran tradisional dapat dirancang untuk menstimulasi ketujuh kecerdasan dengan menggunakan prinsip multiple intelligensi. Tubuh memberikan peluang kepada anak untuk melakukan refleksi dan meminta anak bertanya. 3. Strategi pembelajaran. 1. Strategi pembelajaran untuk kecerdasan bahasa. 2. Strategi pembelajaran untuk kecerdasan matematika dan logika. 3. Strategi pembelajaran untuk kecerdasan pemahaman ruang. Strategi pembelajaran untuk kecerdasan kinestik, strategi pembelajaran untuk kecerdasan musikal, strategi pembelajaran untuk kecerdasan interpersonal, strategi pembelajaran untuk kecerdasan intrapersonal. 4. Multiple intelijensi dan manajemen kelas. Pendekatan multiple intelijensi untuk menarik perhatian anak, mengomunikasikan aturan, membentuk kelompok, dan manajemen perilaku individu. Untuk menarik perhatian anak, gunakan A. Strategi bahasa, yaitu menulis kata diam di papan tulis. B. Strategi musikal, yaitu bertepuk tangan dengan irama dan kemudian diikuti anak. C. Strategi kinestetik, yaitu meletakkan jari di bibir. D. Strategi pemahaman ruang, yaitu menyajikan gambar kelas yang penuh perhatian. E. Matematika, yaitu menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu yang digunakan untuk memusatkan perhatian. F. Strategi interpersonal, yaitu membisikkan ke telinga anak, saatnya mulai, kemudian pesan berantai kepada anak lain. Serta G. Strategi intrapersonal, yaitu mulai mengajar dan biarkan anak menyesuaikan sendiri perilakunya.
Yang presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.